Duka mendalam menyelimuti Pulau Sumatera. Selasa 25 November 2025, banjir bandang menerjang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nanggro Aceh Darussalam. Korban nyawa berjatuhan, melahirkan luka dan nestapa mendalam di negeri ini. Dilanda hujan berturut-turut selama 3 hari, sebagian 3 provinsi di Sumatera ini luluh lantak. Sebagian warga mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Hingga sepekan pasca banjir, sebagian wilayah masih dilingkupi dampak kerusakan. Beberapa wilayah bahkan masih terisolasi. Hingga pekan lalu, jalan lintas yang menghubungkan Padang Sidempuan dan Sibolga masih putus. Padahal jalan ini adalah akses utama yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Warga di perbatasan 2 kabupaten ini menjadi saksi mata keganasan banjir bandang yang menerjang desanya. Warga yang berada di seberang aliran ini mereka masih kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan dan mereka hanya menggantungkan diri dari bahan makanan yang dikirimkan baik oleh pemerintah maupun para donatur. Nah, cara mengangkutnya seperti ini. Kita akan melihat ini mereka diangkat atau dibawa dengan menggunakan pundak para izin Pak. Jadi seperti ini kondisinya, mereka harus membawa bahan makanan dengan menggunakan karung, kemudian meniti kayu ini untuk dibawa sampai ke ujung sana, disalurkan ke warga yang membutuhkan. Nah, disinilah cukup beresiko ya, karena kita harus meniti kayu yang alirannya bisa saja lebih deras dari ini jika cuaca berubah. Nah, karena ini satu-satunya akses, memang tidak ada cara lain, harus melewati aliran sungai seperti ini. Mungkin dari sini bisa terlihat tingkat kesulitannya. Mereka harus membawa beban yang berat, bahan pangan, dengan meniti kayu yang merupakan satu-satunya akses menuju ke desa seberang. Kita akan coba melihat kondisi di seberang. Hanya dalam hitungan menit, banjir menyapu wilayah desa Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Setidaknya 30 orang meninggal dunia dan 20 orang masih dinyatakan hilang. Mungkin tidak pernah terbayang tempat kami berada saat ini sama sekali tidak terlihat seperti dulu adalah permukiman. Sekarang yang terlihat hanya padang pasir dan juga beberapa batang pohon yang saling bertumpuk. Kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana pada saat kejadian dan apa yang sudah dilakukan pasca kejadian terkait dengan pemulihan kehidupan warga di sini. Selamat siang Pak, Kepala Desa, dengan siapa Pak? Nama saya Arisman Rambe, Kepala Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pak Rambe panggilannya. Ya. Apa itu yang sedang terjadi? Nah, ini saya bingung, saya pikir-pikir dari mana asalnya ini. Semenjak saya lahir di sini sudah berumur 52 tahun, tidak pernah saya melihat kayu sebesar ini.
Dan kami dengar-dengar bahwa ada perusahaan yang membuat kebun sawit di hulu Sungai Garoga. Itu sawit kan masih terlihat ada di sana. Mungkin di kilometer 10 atau kilometer 8 di sana mereka mengolah lahan HGU-nya, mungkin membuat jadi perkebunan sawit. Ada yang bilang itu kayu-kayunya kayu lapuk, Bapak melihat sendiri ini bukan sama sekali tapi kayu baru yang ditebang. Iya benar. Nah, ini udah kayu-kayu baru yang baru ditumbang itu di hulu sungai. Karena dulu di situ perusahaan kayu, perusahaan Teluk Noli. Namun mungkin tak alih fungsi menjadi perusahaan ada yang baru lagi. Nah mereka lah yang membuat kebun sawit di hulu Sungai Garoga. Desa Garoga lokasinya bersebelahan dengan Desa Anggoli yang berada di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski berbeda wilayah administratif, dua desa ini sama-sama berada di kawasan hilir ekosistem Batang Toru. Kita akan memasuki wilayah Tapanuli Tengah. Ini adalah perbatasan dari wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dan ini adalah sungai yang kemarin ditemukan gelondongan-gelondongan kayu. Kita akan lihat disinilah gelondongan-gelondongan kayu yang seperti otomatis menutup aliran air untuk menuju ke sisi seberang sana. Jadi kita bisa dilihat perbedaannya, mereka kayu-kayu ini terjebak di sini. Kemudian kita lihat ke sana. Dan terlihat bedanya antara sisi kiri dan sisi kanan. Sisi yang terdapat banyak kayu gelondongan yang terjebak di sini, yang tadinya merupakan aliran sungai, dan sisi sebelah kanan. Hingga pekan ini, bantuan makanan belum masuk ke desa. Di tengah keterbatasan akses, warga harus berjibaku menembus jarak dan waktu demi memenuhi hajat hidup. Di tanah yang subur seperti ini, air seharusnya menjadi berkah. Namun ternyata di Sumatera berkah itu menjadi ancaman. Curah hujan yang tinggi ditambah dengan hutan yang hilang membuat banjir bandang melaju tanpa kendali. Malam itu, rumah-rumah tersapu, jalanan putus, dan warga hanya punya hitungan detik untuk menyelamatkan diri mereka. Ironisnya, ini bukan kisah musiman. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Dan sampai kapan kerusakan lingkungan ini akan dibiarkan sampai Sumatera kehilangan masa depannya? Nggak bisa ditempati lagi Pak, habis semua hancur. Ibu kesini kapan? Hanyut. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada. Sempat Hanyut semua. sempat menyelamatkan harta benda ibu nggak? Nggak ada Pak. Surat-surat. Nggak ada Pak, habis semua. Itu bukan bantuan, berarti beli. Cerita aja, kita ngobrol sedikit aja. Jadi supaya pemerintah tahu juga ya. Ternyata bukan dibagikan. Bukan. Itu nggak dibagikan. Itu dibeli itu Bang.
bukan dibagikan itu. Bukan Dibelikannya mau dijualnya Pak, dibelinya mau dijualnya. Bawa adik-adik ini apa? Ini dijual gitu. Nah itu yang orang itu beli dari Batang Toru bang buat pertahanan. Bukan dibeli dari donatur terus dibagikan keluarga gitu. Enggak. Kalau bantuan di sini enggak ada. Jadi warga kalau mau dapat itu beli. Iya beli sendiri. Di pos pengungsi Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, kini bernaung sedikitnya 1.700 jiwa. Bapak berarti rumahnya di mana Pak? Di Desa Garoga. Rumahnya kondisinya gimana Pak sekarang? Hancur Pak, habis lah. Habis hancur semua? Iya. Maksudnya kemarin kena banjir dan longsor itu? Iya. Nah. Oke. Seperti apa kondisinya Bu? Artinya apakah masih bisa ditempati kalau dibersihkan atau sama sekali tidak bisa ditempati? Nggak bisa ditempati lagi Pak, habis semua hancur. Ibu kesini kapan? Hanyut? Nggak ada yang tinggal. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada. Sempat Hancur semua. sempat menyelamatkan harta benda Ibu nggak? Nggak ada Pak. Surat-surat Nggak ada Pak, habis semua. termasuk pakaian. Pakaian juga habis semua, nggak ada. Pakaian ini dari sini. Jadi yang melekat di badan pada saat itu. Pada saat kejadian berarti ibu dan keluarga langsung lari atau gimana? Bisa diceritakan pada saat itu? Ya kami lari ke gunung langsung Pak, Gunung Toer. Oke. Nah, kemudian akhirnya bisa ke sini waktu itu gimana? Ke posko pengungsian ini kapan? Udah 2 hari 1 malam di gunung Pak. 2 hari 1 malam sempat berada di gunung. Maksudnya itu kondisinya apakah menginap di mana saat itu? Nggak ada Pak, cuman di jalan itu berpasrah kan. Baru susu sebentar ada bapak tentara menyuruh ke atas. Nah, kami lari di atas Pak. Di gunung artinya di hutan gitu ya Bu? Di hutan Pak. 2 hari 1 malam baru kami turun. Ada yang jemput ke atas. Kepala Desa Batu Hula menjelaskan, warga dari desa lain terus berdatangan ke lokasi pengungsian sejak Selasa malam 25 November. Ini jadi posko ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Sejak kejadian di hari Selasa tanggal 25 November. Hari Selasa. Pada saat itu warga langsung datang ke sini, itu jumlahnya berapa? Memang berdirinya posko ini adalah secara kebetulan memang. Pada saat itu masyarakat yang arah ke sana, arah Huta Godang, berdatangan kemari, kumpul di sini. Jadi kami dari pemerintahan desa membuat inisiatif mendirikan tenda. Nah, karena kami kasihan melihat masyarakat, hujan deras, masyarakat di sini kumpul, kami mendirikan tenda, dan masyarakat juga para relawan-relawan berdatangan. Mereka rumahnya berarti sebagian besar atau bahkan semua terdampak longsor banjir Pak? Iya, banjir. Yang dari 4 desa. Jadi mereka langsung tidur di sini juga, beristirahat di sini? Iya, langsung tidur di sini, langsung beristirahat di sini. Oke, boleh. Sedang pembagian apa nih Pak? Kita boleh? Ini pembagian makan siang. Pembagian makan siang? Iya. Mekanismenya seperti apa? Siapa yang bisa menerima Pak? Para pengungsi, para korban yang bertempat di Batu Hula ini. Ada berkisar 1.700 jiwa. Iya. 1.700 jiwa disediakan dalam bentuk kotakan seperti ini ya? Iya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini kondisi Bapak boleh bergabung dengan saya dulu. Saya ingin menjelaskan sedikit kondisi di sini ya Pak ya. Jadi kondisinya seperti ini pemirsa, ini adalah pada saat bertepatan, ini memang jam pembagian makan siang ya Pak? Makan siang. Pembagian jam makan siang yang sudah ditetapkan, dan ini ada sekitar 1.700 warga yang bergantung dari stok makanan yang ada di sini. Kita lihat di sini. Ya memang kalau pada saat pembagian memang inilah karena rame berebutan ya. Karena mungkin takut ada yang nggak kebagian ya. Iya, kita usahakan para relawan untuk mengamankan. Ya, karena makanan masih tersedia. Jadi pasti semua dapat. Semua dapat. Tapi tetap berebut. Iya, semua dapat. Terima kasih sama Tuhan, nyawa kami nggak ada satu pun dari kampung sini, nggak ada yang melayang gitu Pak. Realitas juga menelusuri wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
bantuan petugas, warga masih terus mencari keluarga dan kerabat yang belum ditemukan. Jalan itu tadi bang, itu ya ini. Ini adalah kondisi di desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting. Tadi Bang Sekumpul di sini jadi masih berlangsung proses pencarian korban ya Pak? Masih pencarian korban, iya. Iya kan Amang? Kayaknya masih ada korban dalam ya. Kira-kira ada 6 orang Pak? Di sini 6 orang masih dicari ya? Masih di sini dilaporkan hilang termasuk keluarga kita. Termasuk keluarga ya, Sia-Sia Tambangga. Bapak Ya. tinggal di sini? Tinggal di Gunung Tua Pak, di Kabupaten. Tapi keluarganya di sini. Keluarga Bapak ada yang di sini? Iya, ada di sini. Yang masih belum ketemu? Belum. Proses pencarian jenazah dan pembukaan akses jalan di Tapanuli Utara memang masih terus dikebut. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum bisa memastikan semua jalur bisa segera diakses. Cukup banyak ada titik longsorannya, ada 11 di sini. Tapi kalau kami lewat langsung, sepertinya lebih banyak dari 11 Pak. Nah kendalanya supaya jalan itu bisa dilintasi lagi apa Pak kesulitannya? Kalau yang saat ini kan kita udah 4 hari ini, ya kita sampai di sini udah 30-an kilometer. Ya, sebenarnya mulai dari awal itu kita perkirakan sampai 27 titik, 27 titik sampai perbatasan. Kalau sampai misalnya itu ke Tapteng hampir 50 pasti. Wow. Tapi ini kan mulai dari Tarutung kita sudah bekerja 4 hari ini. Nah, kendalanya sebenarnya tidak ada, hanya menunggu waktu karena itu medannya sangat berat. Ya, peralatan semua lengkap. Peralatan dari Pemda, dari Dinas Balai Jalan, dari TNI, kemudian dari swasta juga udah lengkap semua. Ya, tinggal menunggu waktu aja karena ini berproses. Iya, lagi dikejut-kejutnya ini kan. Iya. Karena itu juga kan panjang-panjang juga ini juga udah akar-akar yang keluar itu. Desa Dolok Nauli di Tapanuli Utara. Lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga. Hingga kini, akses jalan menuju 2 kabupaten tetangga juga masih terputus. Sebagian besar permukiman warga di kawasan ini mengalami rusak berat. Jadi di sebelah mana Pak waktu itu rumah Bapak? Oh, kalau rumah saya Pak di sebelah ini, inilah yang nampak sengnya dikit ini, yang tumbuh aren ini Pak. Oh, iya. Yang atapnya warna apa Pak? Kalau atapnya warna ini Pak, seng putih inilah yang nggak pakai cat ini. Yang warna putih itu, sebelahnya yang biru itu ya? Iya, yang kan ada seng yang nggak pakai cat itu. Berarti yang tersisa apa dari rumah Bapak? Kalau yang tersisa dari rumah itu, kalau kita dari lihat apa ini, cuma inilah yang ada Pak. Kalau memang barang-barang di rumah nggak sempat kami ambil Pak. Cuman pakaian yang di badan inilah yang melekat di badan ini yang sempat bergerak. Iya, yang lainnya selain itu nggak ada Pak. Dokumen-dokumen, surat-surat? Ya, dokumen masih di rumah itu semua, surat-surat. Dusun Labu Pining di Desa Dolok Nauli termasuk kawasan yang terdampak parah. Kawasan yang lokasinya berada di bawah perbukitan ini hampir amblas diterjang banjir dan tanah longsor. Bukan terlihat seperti jalan raya tapi lebih menyerupai aliran sungai. Kita lihat ini adalah situasi pasca banjir dan longsor yang melanda dusun Labu Pining di Desa Dolok Nauli. Kondisinya adalah seperti ini pasca dilanda banjir. Memang harus sangat berhati-hati. Nah, ini bahkan kita lihat batang-batang pohon yang tadinya berada di sebelah sana, itu kemudian longsor menuju ke rumah yang ada di sini. Kalau kita lihat sekilas saja sebenarnya rumah ini bukan rumah yang diabaikan begitu saja, karena kita lihat di sana ada sandal-sandal dan sepatu-sepatu yang bahkan masih diletakkan secara rapi di sebelah sana. Ada foto-foto juga yang masih tergantung. Gitar. Ya. Di Dusun Labu Pining 1 inilah dampak dari bencana banjir dan longsor ini cukup terasa parah ya. Jika kita lihat di bawah sana, ini adalah rumah-rumah warga yang berada di sekitar dusun ini. Seperti apa dampak dari bencana banjir dan longsor ini dengan warga yang rumahnya ada di bawah sana. Selamat siang Pak.
Dengan Bapak siapa? Ebin. Pak Ebin. Pernah ke Kuta Barat. Akar pohon dari atas sampai ke bawah. Jadi bisa dibayangkan besarnya bencana saat itu ya Pak ya? Iya, Pak. Pak, ini berarti lumpurnya ini dari atas ini ya Pak ya? Iya, dari atas semua, Pak. Ini juga ya? Ini kalau akar-akar. akar-akar ini, tapi ini bengkahan rumah yang di sini, Pak. Rumah orang tua kita juga ini. Ini rumah orang tua Bapak? Ya, yang di bawah jalan. Sudah tidak berbentuk ya Pak? Udah nggak bisa lagi, Pak. Itu barang-barang semua hancur. Pak, ini tergeser ya rumah ini ya? Ya tergeser semua, Pak. Karena deras jauh sama banjir bandangnya udah nggak terbendung lagi. Gimana Pak ya, kalau pertama Pak, kita menangis memang sama keluarga, tapi sekarang nggak bisa kita bayangkan lagi Pak. Tapi saya terima kasih sama Tuhan, nyawa kami nggak ada satu pun dari kampung sini, nggak ada yang melayang gitu Pak. Tapi kalau masalah apa, kalau kita siap nanti minta sama pemerintah, sama kerja kita, masih bisa kita ganti, gitu aja Pak. Kenangan Bapak semua ada di sini ya? Ada Pak. Tapi inilah, mudah-mudahan nanti Bapak bisa perpanjangan tangan kami supaya bisa terbantu sedikit beban kami Pak. Kerusakan lingkungan di daerah hulu disebut sebagai biang kerok bencana ekologis di Sumatera. Daya dukung lingkungan tidak mumpuni, namun diterpa curah hujan cukup tinggi memicu banjir bandang dan longsor di kawasan hilir Sumatera Utara. Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup, Realitas melihat kondisi hutan Batang Toru. Dari udara terlihat, di kawasan hulu perbukitan Batang Toru juga beroperasi tambang emas Martabe dengan konsesi seluas 130.000 hektar. Sementara di daerah aliran sungai atau Das Batang Toru juga beroperasi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Jadi mulai dari paling hulu itu adalah kegiatan hutan tanaman industri dengan kegiatan replanting dan panennya. Kami secara fisik melihat ada potensi menimbulkan banyaknya surface runoff atau aliran permukaan yang akan berkontribusi menjadi banjir. Menteri Lingkungan Hidup berjanji akan mengusut tuntas penyebab banjir di Sumatera. Senin pekan depan, 8 perusahaan yang beroperasi di Batang Toru mulai diklarifikasi. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup selain melakukan langkah-langkah lapangan, juga akan mereview semua persetujuan lingkungan karena ada skala yang berbeda di dalam persetujuan lingkungan. Kita tentu saja tidak anti investasi. Investasi sah-sah saja sepanjang tetap mempertimbangkan kelangsungan lingkungan hidup. Faktanya, luas hutan di Indonesia terus menyusut dari waktu ke waktu. Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan. Jangan sampai ada lagi investasi berbuah nestapa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.